Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Despianti dari Pendidikan Geografi kelas 4A membuat tugas akhir yaitu praktek guru media pembelajaran geografi. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran geografi yaitu tentang peta. Di sini anak-anak ibu ada yang tahu apa itu peta? Nah, di sini peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang bisa tampil di komputer. Nah, di sini anak-anak ibu adapun fungsi peta, yaitu yang pertama memberi informasi kepada pembaca letak relatif maupun absolut suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi. Nah, yang kedua itu kondisi fisik non fisik suatu daerah, misalnya kayak kepadatan, jumlah penduduk, persebaran, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu memperhatikan ukuran dengan peta sehingga dapat diukur luas wilayah dan jarak di permukaan bumi. Nah, yang keempat menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Nah, kita itu kayak meletak suatu tempat gitu ke tempat suatu daerah gitu. Itu sebagai alat pembantu dalam hal penelitian. Misalnya kayak peta militer, perencanaan suatu wilayah, jelajah alam dan lain-lain. Nah, di sini pun ada jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama yaitu peta kadaster atau peta teknik skala 1:100, 1:5000, digunakan untuk membuat peta luas tanah dan sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar 1:5001 sampai dengan 1:250.000. Nah, ini nih biasanya kalau peta skala besar ini digunakan untuk membuat peta yang sempit, desa, kecamatan, kota. Tiga, peta skala sedang 1:250.000 itu 1:500.000 digunakan membuat peta provinsi. Keempat yaitu peta skala kecil 1:500.000, 1:1 juta digunakan untuk membuat peta negara-negara. Nah, 5, peta skala geografis skala lebih dari 1:1 juta digunakan membuat peta benua, kawasan, peta dunia. Itu ada pula peta berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu peta umum atau peta ikhtiar. Peta umum adalah peta yang memberikan banyak informasi. Peta ini menggambarkan gambaran umum baik ketampakan atau medan asli maupun buatan manusia, atau baiknya ketampakan fisik maupun sosial budaya. Misalnya itu seperti sawah, sungai, gunung, jalan, kota, jembatan, pemukiman, dan lain-lain. Yang kedua itu ada peta dunia. Peta dunia adalah peta umum yang berdasarkan sangat kecil dengan fungsi memberi informasi tentang bentuk dan letak wilayah seperti negara. Tuh, ada pula peta berdasarkan objeknya. Itu peta dinamik, yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang sifatnya tidak tetap atau labil. Misalnya adalah peta penduduk, peta pemukiman, peta transmigrasi. Yang kedua yaitu peta stasioner, yaitu peta yang menampilkan data yang tepat sifatnya atau stabil. Misalnya adalah peta wilayah, peta tanah, dan peta geologi. Oke, baik anak-anak ibu, di sini bisa kalian lihat ibu di sini ada gambar peta
yaitu peta geomorfologi kota Tasikmalaya. Nah, yang pertama ini cara pembuatan peta, yaitu dengan cara menentukan lebih dahulu daerah yang dipetakan. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini Ibu memilih kota Tasikmalaya untuk dijadikan peta. Nah, yang kedua yaitu membuat peta dasar atau base map, yaitu peta yang belum diberi simbol. Nah, di sini Ibu sudah memberi simbol-simbol ini. Yang simbol itu adalah seperti kayak ini. Seperti misalnya Kelurahan Sembilbur. Nah, di sini kita tengok apa simbol kotanya, kelurahannya, dan di situ ada pula mencari dan mengklarifikasi data sesuai dengan kebutuhan pembuatan peta. Nah, anak-anak Ibu semuanya, kalau kita membuat peta, kita harus menentukan garis konturnya dulu. Kita harus menggaris. Kalau tidak rata dari ujung sini sama ke garis tengahnya ini, peta ini akan tidak bagus jadinya. Nah, seperti kalian lihat peta Ibu ini, di sini setelah kita menggambar peta, kita bisa setelah itu membuat legenda. Di sini Ibu membuat kayak ibu kota, kota kecamatan, batas provinsi, batas kota atau kabupaten, terus batas kecamatan, batas kelurahan, jalan kereta api, jalan atau jalan utama, terus jalan kolektor. Di sini Ibu membuat peta. Peta ini Ibu membuat skalanya dengan 1:35.000. Nah, ini sistem koordinat referensinya. Kita harus membuatnya. Setelah itu kita bisa melihat geomorfologinya, seperti kayak aliran lava, dataran banjir, dataran terbukit kecil, dan dataran vulkanik basah, lereng lahar, punggung bukit karstik, terus punggung bukit yang sangat curam. Nah, inilah kira-kira peta yang Ibu buat. Sampai di sini anak-anak Ibu harus paham ya apa yang Ibu terangin. Nah, hari ini sekian dulu untuk belajar kita. Akan kita lanjutkan minggu depan, yaitu tentang peta ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.